Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pertemuan 10 pembahasan tentang Natural Language Processing atau nanti yang biasa disingkat dengan NLP ya. Natural Language Processing atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pemrosesan bahasa alami. Jadi NLP ya, NLP ini adalah bagian dari AI atau bagian dari kecerdasan buatan ya. Nanti kita lihat mulai dari definisinya, contoh penerapan dari NLP itu apa ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa pemrosesannya ya. Karena memang adalah bentuk permainan bahasa atau permainan kata yang kita olah, yang kita proses ya. Nah, ini adalah definisi dari NLP ya. Didefinisikan di sini, pemrosesan bahasa alami adalah suatu aplikasi atau program dalam bidang AI yang dapat mengartikan suatu bahasa, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan, atau memproses masukan yang berupa bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Jadi, yang di-input itu adalah datanya berupa bahasa. Bahasa baik dalam bentuk lisan yang diartikan ya dalam bentuk lisan atau ucapan yang nantinya akan berproses menjadi sebuah informasi ya. Jadi tidak dalam bentuk bahasa yang dalam bentuk teks yang diproses menjadi sebuah informasi atau pengetahuan nantinya ya. Yang menjadi pembahasan bukan bagaimana bahasa diinput atau dimasukkan ke dalam program, tetapi lebih kepada bagaimana mengartikan suatu bahasa atau mengcopy atau mengambil informasi atau pengetahuan dari suatu bahasa. Jadi yang banyak nanti kita bahas atau yang kita pelajari adalah bagaimana memproses bahasanya. Atau ya tadi ya bisa dalam bentuk tulisan, bahasanya yang diproses, bagaimana bentuk prosesnya sehingga menjadi sebuah informasi ya. Nah, itu adalah definisi secara lengkap mengenai NLP ya, atau Natural Language Processing. Pembagian NLP ya, ada dua di sini. Masalah pemrosesan bahasa alami dibagi menjadi dua sebagian besar. Pertama adalah pemrosesan naskah tertulis, yang kedua adalah pemrosesan bahasa lisan. Pemrosesan naskah tertulis menggunakan pengetahuan tentang leksikal, sintak, dan semantik. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Kalau dalam pemrograman, sintak itu adalah bentuk-bentuk kata. Semantik dalam satu kesatuan. Nah, terus, pemrosesan bahasa lisan menggunakan semua pengetahuan dari pemrosesan naskah tertulis ditambah pengetahuan tentang fonologi. Nah, itu bentuk-bentuk pembagian dalam NLP ya. Masalah dalam NLP, beberapa masalah dihadapi dalam pemrosesan bahasa alami antara lain. Jadi ketika nanti kita belajar atau memproses suatu bahasa, itu pertama adalah kendalanya atau tantangan atau challenges ya kita sebutnya ya. Pertama adalah suatu kalimat sering tidak lengkap, artinya tidak memberi informasi yang jelas atau lengkap ya. Dan pasti kita menemukan dalam bahasa sehari-hari menemukan kalimat, misalnya kalimat yang tidak lengkap ya. Misalnya kalimat lengkap itu kan terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Tiba-tiba misalnya subjek langsung ke objek, predikatnya tidak ada ya. Dua, suatu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda. Nah, ada bentuk-bentuk kalimat yang memiliki makna ambigu. Nah, memiliki makna ambigu atau memiliki makna ganda nantinya ya. Nah, itu tantangannya. Yang ketiga adalah tidak ada pemrosesan bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang, kosakata akan selalu bertambah. Jadi NLP yang dikatakan lengkap 100% itu tidak ada. Pasti nanti ada akan menambahkan kosakata baru. Kosakata baru yang perlu dikenali atau yang diproses, yang perlu ditambahkan ya.
Yang keempat, bisa terdapat lebih dari satu cara atau lebih dari satu kalimat untuk mengungkapkan hal maksud yang sama. Jadi terkadang berbeda kalimat maksudnya bisa sama. Ya. Sehingga nanti bagaimana kita memanai kalimat, memproses kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, gitu ya. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang harus menjadi perhatian ketika kita memproses bahasa alami atau natural language processing. Tahapan-tahapan dalam proses untuk NLP yang pertama adalah analisis morfologi. Pada tahap ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki kata termasuk token, non-kata space seperti biasa, tanda baca, tanda pemisah. Nah, itu dalam kata-kata atau dalam kalimat itu perlu diperhatikan ya, jarak antar kata kita biasa sebut dengan spasi, menggunakan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, koma, titik, dan juga ada tanda pemisah. Nah, itu bagaimana pemrosesannya nanti ya. Yang kedua adalah analisis sintak. Pada tahapan ini, sederetan kata disusun dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata lainnya. Deretan kata akan ditolak bila tidak memenuhi aturan penyusunan kata yang ada. Nah, jadi bisa ditentukan ya susunan kata yang benar itu seperti apa sehingga bisa menjadikan aturan. Itu yang dikatakan nanti adalah analisis sintak ya. Yang ketiga adalah analisis semantik. Pada tahap ini, struktur deretan kata yang sudah terbentuk akan diberi arti. Dengan kata lain, pemetaan dibuat antara struktur sintak dengan objek yang berhubungan. Penyatuan arah atau konteks. Pada tahap ini, dari suatu kalimat disesuaikan dengan kalimat-kalimat lain. Karena arti dari suatu kalimat biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Nah, ini adalah analisis semantiknya. Yang keempat ini ya. Ini keempat. Yang kelima, analisis pragmatis. Struktur yang terbentuk menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti yang sebenarnya. Nah, itu adalah bentuk analisis dari pemrosesan NLP ya, atau pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya adalah grammar dan parser ya. Grammar adalah suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa dibentuk. Grammar berisi kumpulan sintak yang baku atau benar dari suatu bahasa. Contoh dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia kita pasti bentuk grammarnya. Selanjutnya adalah parser ya. Parser adalah suatu metode atau suatu program ya, atau kadang sering disebut dengan mesin yang dapat memproduksi atau menghasilkan kalimat atau bahasa yang sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau diinginkan. Parser juga dapat memeriksa apakah suatu kalimat yang dimasukkan sesuai grammar atau tidak. Jadi mesin itu nanti bisa mendeteksi apakah kalimat itu memiliki subjek atau kalimat itu memiliki predikat atau memiliki objek atau memiliki keterangan. Itu yang dilakukan oleh parser ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis parser. Di sini adalah pertama, parser itu terdiri atas dua jenis, yaitu top-down parsing, memulai proses parsing dari simbol start dan menggunakan aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat yang diparsing. Jadi biasanya ini dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua adalah bottom-up parsing, memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggunakan aturan grammar secara terbalik untuk memproduksi kata menjadi terminal. Terminal menjadi kalimat sampai tree, pohon lengkap, dan simbol start tercapai. Bisa dianalisa dari bottom up ya. Jadi bisa dari bawah atau dari terakhir ke awalan ya.
Nah, itu adalah pengantar buat kalian. Selanjutnya saya coba tambahkan bagaimana bentuk penerapannya ya, atau aplikasi dari eh, NLP ya, NLP sendiri di sini. Nah, ini natural language processing ya tadi ya. Nah, apa itu NLP? Nah, ini sebagai penambahan materi buat kalian. NLP adalah proses pembuatan model komputasi dari bahasa sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dan komputer dengan perantaran bahasa alami yang dipakai oleh manusia. Nah, itu ya, banyak kan kita menggunakan bahasa tiap hari ya. Misalnya bahasa Indonesia yang diproses bisa juga. Yang kedua, NLP memodelkan pengetahuan terhadap bahasa baik dari segi kata, bagaimana kata-kata tergabung menjadi suatu kalimat dan konteks kata dalam kalimat. Nah, dalam satu kalimat kan terdiri atas beberapa kata ya. Nah, itu juga bisa analisa dari kata per kata ya. Nah, ya, itu pengertian lain dari natural language processing. Nah, untuk disiplin ilmu dari NLP itu ya, ada fonetik, fonologi, ada morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, discourse knowledge, out knowledge ya. Semantik ya tadi. Jadi bagaimana menganalisa kalimatnya. Nah, itu juga dipelajari di sini ya. Mempelajari nanti di sini ya. Fonetik fonologi berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Contoh ketika Anda menggunakan mungkin Google ya. Itu dia bisa mendeteksi apa yang kita ucapkan. Dia bisa menunjukkan atau menampilkan apa yang kita perintahkan via lisan ya, atau via kata-kata. Salah satu contohnya itu. Bidang ini dipakai dalam aplikasi-aplikasi speech-based system. Jadi ya, sistem yang berbasis kalimat atau berbasis kata-kata. Mungkin nanti suatu saat Anda menemukan teknologi atau aplikasi yang berdasarkan kata-kata, ya, tidak diketik. Jadi datanya itu berapa kata-kata yang diproses nantinya baru menjadi sebuah informasi ya. Sedangkan yang morfologi, pengetahuan tentang kata dan bentuknya sehingga bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Contoh kalau dalam morfologi kita belajar membangunkan. Jadi dianalisa, bangun itu adalah kata dasar, mem itu adalah prefix atau awalan, kan itu adalah suffix atau akhiran. Nah, ingat dulu ketika kita belajar bahasa, kita mengenali awalan, akhiran, imbuhan. Ya. Terus sintaksis. Ya. Sintaksis ini adalah pengetahuan tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat. Contoh, kalau dalam kalimat tadi kan ada subjek, predikat. Ya, subjek, determinan, ada kata benda, ada predikat, ada juga kata kerja. Ya. Kalimat itu umumnya memang dasarnya kan dikatakan sebuah kalimat jika itu terdiri atas subjek dan predikat. Ya. Subjek itu adalah determinan atau orang yang mengerjakan. Ya. Terus kata benda, ya kata benda itu ya mobil, meja, itu kata benda. Predikat yang melakukan, mengenai, memukul, nah itu predikat. Nah, memukul juga kata kerja ya di sini. Mengendarai, nah itu kata kerja. Semantik yaitu di sini mempelajari arti suatu kata dan bagaimana arti-arti kata tersebut membentuk suatu arti kata dari kalimat yang utuh. Contoh di sini, ayahku datang membawa buah tangan. Nah, kan tadi tantangan dalam menganalisa kalimat itu
bisa memiliki makna ambigu atau makna ganda. Bagaimana menanggapi hal ini? Buah tangan itu apa maksudnya? Apa? Buahnya yang dipegang oleh tangan, atau makna dari buah tangan itu sebenarnya adalah oleh-oleh atau bawaan. Jadi misalnya ketika ayahnya datang dari kantor, dia selalu bawa makanan atau buah tangan atau oleh-oleh. Itu adalah semantik ya. Yang kedua adalah pragmatik, yaitu di sini pengetahuan tentang konteks kata kalimat yang berhubungan erat keadaan atau situasi. Kata kalimat tersebut dipakai, misalnya ayah datang diucapkan dengan nada datar. Ayah datang, nah itu bisa beda nadanya. Kalau menggunakan tanda seru berarti diucapkan dengan nada tinggi. Ayah datang, nah itu diucapkan dengan tempo cepat. Ini pragmatik itu sampai mempelajari hal-hal seperti itu ya. Bagaimana ekspresinya yang mengucapkan datar, atau bagaimana ekspresi yang mengucapkan misalnya itu nadanya tinggi, atau yang mengucapkan itu adalah temponya cepat. Ya. Di pragmatik itu dipelajari dengan keadaannya atau situasinya ya. Discuss knowledge ya, pengetahuan tentang hubungan antar kalimat. Melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang telah dikenali mempengaruhi kalimat selanjutnya. Penting untuk diidentifikasi kata ganti orang, keterangan tempat, atau aspek sementara dari informasi. Contoh, ibu pergi ke pasar, ia membeli makanan di sana. Nah, jadi, ia itu adalah menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Ia juga menggantikan adalah subjek. Siapakah subjek di sini adalah ibu. Ibu pergi ke pasar. Predikatnya adalah pergi, bisa kata kerja, ke pasar. Ia membeli makanan di sana. Ia itu adalah menjelaskan siapa ibunya. Di sana apa? Menjelaskan si pasar. Ya. Selanjutnya adalah word knowledge, ya. Mencakup arti sebuah kata secara umum dan apakah arti khusus bagi suatu kata dalam suatu percakapan dengan konteks tertentu. Aplikasi NLP penerapannya bisa menggunakan text-based application, contoh yang di Google, speak-based application, menggunakan kata-kata, ya, juga Google ada ya, saya lihat itu menggunakan speak-based application. Sedangkan untuk yang text-based application, aplikasi yang melakukan pemrosesan terhadap teks tertulis. Contoh mencari topik tertentu dari buku di perpustakaan. Ketika kita searching ya, menggunakan di search engine, contoh kayak di Google misalnya ya, kita mencari sesuatu kan muncul yang mirip-mirip. Nah itu adalah salah satu bentuk NLP yang berbasiskan pada teks. Ya. Mencari isi dari suatu berita atau artikel, mencari isi dari email, menerjemahkan dokumen dari suatu bahasa ke bahasa lain. Contoh itu adalah penerapan dari NLP yang berbasis teks. Contoh Google Translate juga itu bisa dimasukkan ke dalam text-based application ya. Sedangkan yang kedua yaitu adalah speak-based application. Aplikasi yang melakukan pemrosesan dari bahasa lisan atau pengenalan suara. Jadi si penggunanya menggunakan suara diproses oleh aplikasi menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Contoh, sistem otomatis pelayanan melalui telepon. Jadi yang menjawab itu sebenarnya bukan manusia tapi yang sudah direkam ya. Atau dia menjawab berdasarkan dia sudah menggunakan apa ya? Machine learning ya. Machine learning dalam artian ketika apa ya dia sudah mempelajari masukan atau data-data yang sering ditanyakan oleh si pengguna gitu ya. Jadi sistem bisa otomatis memberikan jawaban. Ya. Contoh lain, kontrol suara pada peralatan elektronik. Ya. Aplikasi peningkatan kemampuan berbahasa. Nah, mungkin Anda pernah menemukan aplikasi-aplikasi belajar bahasa Inggris. Ya. Ketika kita mengucapkan apa, diartikan oleh dia. Terus, nah itu adalah contoh-contoh ya. Tadi Google juga ya, dia menggunakan voice ya. Ketika kita bersuara, dia akan menunjukkan. Ya.
Contoh aplikasi NLP yaitu contoh aplikasi ELISA yang dibekali dengan pengetahuan psikologi sehingga beberapa orang terdorong untuk mampu berubah sikap dan perilakunya. Aplikasi Jupiter yang mampu memberikan informasi cuaca melalui telepon. Aplikasi Alvin yang mampu menjawab pertanyaan mengenai DOS. Nah, DOS ini kalau tidak salah itu adalah disk operating system ya. Sekped ya, yang dirancang untuk berbicara mengenai pendidikan seksual. Jadi aplikasi yang memang digunakan untuk pengetahuan-pengetahuan tentang seksual. Email translator ya, mentranslate email. Web translator, contohnya Google ya, kita pasang baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau ada beberapa bahasa lainnya yang sudah terdeteksi atau dikenali ya. Word translator atau apa ya, kita memanai perkata ya, perkata bisa digunakan juga. Nah, ini adalah contoh dari pemrosesan dari NLP. Untuk saat ini memang berkembang terus, akan terus digunakan ya, sangat kita gunakan dan kita butuhkan gitu ya. Nah, ini contoh dari email translator. Email translator adalah alat yang akan menjawab masalah perbedaan bahasa. Karena email translator mampu menerjemahkan bahasa seperti yang kita inginkan. Contoh dari bahasa Indonesia, kita ingin terjemahkan ke bahasa Inggris. Atau sebaliknya, dari bahasa Inggris kita ingin terjemahkan ke bahasa Indonesia. Email translator akan menerjemahkan kalimat-kalimat di dalam mailbox. Jika email yang kita terima tidak sesuai dengan bahasa kita sehari-hari, biasanya ya kita ingin lebih jelas. Saya dapat email dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena pengen lebih jelas lagi, saya coba translate menggunakan email translator ya. Web translator, ya. Suatu mesin aplikasi berbasis web ya, yang dapat menerjemahkan bahasa dalam satu website. Ya. Nah, jadi bisa ditranslate ya dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Web translator akan menerjemahkan bahasa di dalam semua link page per page menjadi bahasa seperti yang kita inginkan. Bisa satu kalimat, bisa kata-kata yang kita inginkan, yang digunakan ya sekarang. Word translator, suatu pengembangan dari word translator yang sudah ada. Diharapkan dengan teknik ini hasil penerjemahan bahasa akan menjadi lebih sempurna, mengikuti kaidah tata bahasa. Terjemahan akan lebih cepat, akurat, bukan lagi dengan sistem penerjemahan per kata, tapi per kalimat, dengan tadi satu kalimat, satu paragraf ya. Pengembangan ini diharapkan mampu menjawab tantangan dari word translator yang sudah di pasaran. Nah, itu akan berkembang. Misalnya sekarang mungkin translate-nya kurang bagus. Nah, itu akan, kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih parah lagi ya translate-nya itu. Tapi sekarang semakin membaik, semakin baik. Nah, itu akan perkembangan, akan terus akan terjadi perubahan ya, untuk menjadi lebih baik. Ya. Gramatika, suatu aturan yang menentukan apakah suatu kumpulan kata dapat diterima sebagai kalimat dalam suatu bahasa. Context-free grammar adalah representasi grammar dari Chomsky hierarki yang mudah dipahami dan diolah dalam bentuk program. CFG atau context-free grammar tadi mempresentasikan bahwa suatu grammar itu dapat dibentuk dari 4 elemen. Simbol awal, penulisan, non-terminal, dan terminal. Itu gramatikal ya. Contoh, simbol awal terdiri atas kalimat, ya, bisa kata benda, kata kerja. Ya. Aturan penulisan, kata benda, kata kerja. Ayam, kucing, budi. Ini kata benda contohnya ya. Ayam itu kata benda, kucing itu kata benda, budi juga kata benda. Simbol terminal seperti ini ya. Buka kurung, tutup kurung kurawal. Kata kerja, makan, minum, mengendarai. Itu adalah kata kerja ya. Parsingnya, suatu proses menganalisa suatu kumpulan kata dengan memisahkan kata-kata dan menentukan struktur sintaksis dari tiap kata tersebut. Mempunyai dua pengendatan tadi, ada top down dan bottom up tadi ya. Contoh, kucing makan. Ya. Kucing makan kalimatnya adalah
Kucing itu kata benda, makan itu adalah kata kerja. Kata benda, kucing itu adalah kata benda, makan itu adalah kata kerja. Jadi analisa per kata ya tadi dalam satu kalimat. Itu bottom up. Bottom up itu berarti dari bawah ya di sini ya. Bottom up parsing ya, dari bawah, dan analisa kucing kata benda, makan kata kerja sehingga menjadi satu kalimat. Nah, itu materi untuk pertemuan ini ya. Untuk penambah sebagai pendukung materi kalian tentang natural language processing ya.